Awal mula berdirinya atau latar belakang berdirinya usaha Happy King Workshop yaitu usaha sabun yaitu karena saya gagal masuk SNPTN, kemudian saya tidak ingin mencoba masuk perguruan tinggi melalui SBMPTN. Kemudian saya berpikiran, sepertinya usaha lebih menarik. Dan disitulah saya mencoba mengambil peran sebagai pengusaha sablon, dan salah satu faktornya adalah karena kakak saya juga berkecimpung di dalam usaha tersebut. Jadi ketika awal-awal itu masih dibantu kakak saya dan juga saya, gitu Mas. Kapan usaha ini mulai berdiri dan bagaimana proses awal pembentukannya? Usaha saya berdiri kemungkinan di saat saya baru lulus. Sebenarnya usaha ini tuh saya sudah merencanakan membuat usaha sablon ini dari SMA kelas 2, tetapi baru saya realisasikan secara penuh ketika lulus SMA waktu zaman Covid 2020. Itu lebih tepatnya di tanggal 22 Juni 2020, Mas. Terus apakah ada pengalaman pribadi atau peluang tertentu yang mendorong Anda memulai usaha sablon? Pengalaman pribadi jujur saja saya tidak ada, cuman karena waktu itu dibantu kakak saya yang sudah berkecimpung lama di dunia sablon, jadi memudahkan dalam membuat usaha ini, membangun usaha dan menjalankannya. Secara pribadi untuk dorongan mungkin dikarenakan di Purbalingga ini ya Mas, waktu itu tuh masih jarang ada tempat sablon yang menerima pembuatan sablon custom satuan gitu Mas. Jadi saya tergerak untuk membuat sablon satuan tersebut. Terus mengapa memilih bidang usaha sablon sebagai fokus utama? Dikarenakan apa ya Mas? Dikarenakan hobi juga mungkin ya, hobi juga karena saya juga hobi desain, terus tertarik dengan dunia fashion, dan ya mungkin seperti itu. Apa keunikan atau ciri khas dari Happy King Workshop dibandingkan dengan usaha sablon lainnya? Sebenarnya Happy King ini itu nama brand saya. Nah, Happy King Workshop ini fokus utama brand saya itu mengutamakan keminimalisan konsep gitu Mas. Jadi kayak ya yang simpel-simpel aja gitu. Nah, sementara untuk sablon itu fokus utama untuk custom itu di saya itu karena tidak ada minimum pembuatan berapa piece gitu. Jadi kalau semisal ada orang datang mau bikin satu piece kaos, satu piece sablon itu bisa saja. Apa visi dan misi dari usaha ini sejak awal, Mas? Visi misi usaha saya itu sebenarnya simpel aja Mas, yaitu menghilangkan kegabutan, terutama karena saya fresh graduate dan belum mendapat pekerjaan waktu itu, jadi kayak ketimbang nganggur gitu ya, saya buka usaha iseng-iseng gitu Mas. Dan misinya itu ya mendorong berjalannya ekonomi di kelas menengah ke bawah gitu aja. Yes. Bagaimana kondisi awal usaha saat pertama kali berjalan, Mas? Entah itu dari modal, perlengkapan, tenaga kerja, ataupun lokasi? Pas awal berdiri itu jujur saja saya itu masih belum ada mesin Mas. Jadi mesin itu saya masih harus ke tempat teman saya ngeprint terus ngepres juga. Soalnya kan sablon itu harus dipres supaya bisa menempel kuat di kaos gitu, dan itu saya harus bolak-balik ke tempat satu, tempat dua gitu Mas. Untuk tenaga kerja itu awal mulanya hanya saya dan kakak saya. Kemudian sudah sampai sekarang pun hanya berdua doang gitu Mas. Jadi semua dilakukan kami berdua. Dan untuk lokasi? Untuk lokasi dari awal sampai sekarang masih di rumah saya sendiri, di yang home industries lah bisa dikatakan gitu Mas. Terus apa saja tantangan yang dihadapi pada masa awal usaha? Tantangan yang saya hadapi itu pas awal mula membuka usaha itu karena dibarengi bertabrakan istilahnya dengan COVID-19. Jadi
bener-bener struggle banget di situ karena ya kita kemana-mana dibatasi gitu. Jadi agak lumayan sulit untuk pergi membeli bahan kaos, membeli bahan sablon gitu-gitu Mas. Terus bagaimana perkembangan usaha dari tahun pertama hingga saat ini? Dari tahun pertama itu jujur saja agak lumayan sulit. Kemudian di tahun 2021 itu 2021 sampai 2022 itu bisa dibilang lagi puncak-puncaknya gitu Mas. Soalnya lagi bener-bener rame. 2024 2025 ini sudah lumayan berkurang gitu Mas karena munculnya banyak pesaing. Untuk target pasar utama dari usaha sablon ini siapa Mas? Target utama ini berarti umur ya. Ya, Umur ya dari ya sebenarnya untuk semua kalangan sih Mas. Soalnya di sini juga bisa menerima sablon untuk anak kecil, ada ukuran kaos untuk anak kecil juga gitu. Terus apakah ada segmentasi khusus atau komunitas, sekolah, event, UMKM yang menjadi sasaran sejak awal? Untuk itu ada tentunya karena waktu itu kakak saya itu suka banget motor-motor gitu ya Mas. Jadi banyak sekali mungkin teman-teman kakak saya yang suka pecinta motor gitu akhirnya ikut bikin gitu Mas dari bengkel gitu kadang-kadang bengkel atau komunitas motor gitu. Terus apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari usaha ini? Tujuan jangka pendek ya, tujuan jangka pendeknya apa ya Mas? Apa tujuan jangka pendek dan jangka panjang dari usaha ini, Mas? Untuk tujuan jangka pendeknya mungkin memenuhi target per bulan gitu ya Mas, kayak per bulan itu harus dapat sekian gitu biar inilah ya dan stabil juga. Untuk jangka panjangnya mungkin saya punya tujuan, saya punya keinginan juga untuk buka toko sendiri di pinggir jalan, di jalan raya gitu. Toko kan? Iya, soalnya kan ini saya home industry tuh rumah saya di pelosok banget itu. Iya. Terus apa harapan Anda terhadap usaha ini dalam jangka panjang? Harapan saya bisa bertahan lebih lama lagi gitu ya Mas. Soalnya walaupun ini usaha yang mungkin dianggap remeh tapi sebenarnya itu bisa menghasilkan uang yang cukup untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Adakah nilai-nilai tertentu yang Anda ingin terapkan dalam menjalankan usaha, misalnya kualitas, kreativitas, kecepatan pelayanan? Nilai-nilai yang saya junjung tinggi dalam usaha saya itu kualitas ya Mas. Soalnya saya sangat menjaga kualitas karena saya benar-benar menjaga kualitas untuk menjaga pelanggan saya supaya tetap mengorder di saya gitu. Tetap style. Untuk kreativitas saya karena usaha ini tuh saya jalankan sendiri, jadi mulai dari desain, mulai dari nyablon itu saya pegang sendiri. Jadi saya di samping sisi saya mengutamakan kualitas, saya juga menjunjung tinggi kreativitas gitu. Jadi saya membuat desain kaosnya itu benar-benar maksimal dan totalitas. Untuk sejak awal itu, apakah teknologi informasi sudah diterapkan dalam proses usahanya, Mas? Teknologi informasi itu seperti apa ya Mas contohnya? Misal kayak mungkin postingan IG, postingan WA dan lain-lain, promosinya. Itu saya lakukan juga karena kalau tidak seperti itu pelanggan tidak akan datang Mas. Apa alasan Anda memulai menggunakan dan mempertimbangkan menggunakan teknologi informasi untuk pengembangan bisnis? Alasan utama saya untuk menjangkau pasar lebih luas ya Mas. Untuk menurut Anda apa keunggulan utama Happy Gang Workshop dibandingkan dengan usaha sablon lainnya? Keunggulan saya yaitu tadi yang saya mention di awal, kami di sini itu ada orang order itu tidak ada minimum piece gitu. Jadi mau satuan, mau satu biji kaos itu nggak apa-apa gitu. Diterima ya? Tetap diterima.
Terus apakah ada proses produksi atau teknologi tertentu yang membuat usaha Anda lebih efisien? Tentunya mesin-mesin yang canggih sekarang ya Mas, kayak saya kan base sabunnya itu menggunakan DTF, digital transfer file gitu. Jadi untuk menunjang kegiatan sabun strawberry itu benar-benar membutuhkan mesin ini gitu. Soalnya kalau kita pakai mesin ini mungkin usaha keunggulan saya yang di awal itu tidak ada minimum paste mungkin tidak ada gitu. Karena adanya digital transfer file ini saya bisa menjalankan bisnis ini. Terus bagaimana kualitas SDM atau keahlian tim Anda turut memperkuat operasional usaha? Karena SDM yang ada cuma 2 orang, jadi kami benar-benar bekerja sama secara penuh, secara totalitas, dan karena itu anggota keluarga saya sendiri, jadi saya sudah tahu sebelumnya gitu Mas. Untuk produk atau layanan apa yang paling disukai pelanggan Mas? Dan mengapa? Produk dan layanan. Mungkin karena jika ada klien yang datang ke sini, customer itu yang datang ke sini secara langsung melihat proses desainnya, bagaimana cara saya menyampaikan kelebihan desain yang saya buat, mungkin itu kelebihannya. Dan kualitas yang saya jaga gitu. Terus kendala internal apa yang paling sering Anda hadapi dalam menjalankan usaha sabun ini? Kendala internal itu rasa malas sih Mas. Saya jujur saja kadang kalau lagi malas itu benar-benar nggak mau bekerja sama sekali gitu Mas. Kayak harus istirahat 1 hari penuh atau 2 hari penuh bahkan gitu Mas. Atau mungkin ada kendala yang lain Mas, misal kayak dari press dan lain-lain. Kendala seperti itu alhamdulillah belum saya temui ya Mas. Ya mungkin kadang mesin printnya itu macet gitu sih, hal yang wajar kalau kita memiliki printer gitu ya Mas. Gitu. Terus apakah ada keterbatasan dalam peralatan Mas, modal atau tenaga kerja yang mempengaruhi produksi? Jujur saja peralatan seperti data F itu saya belum miliki sendiri. Jadi di rumah saya itu baru ada mesin press gitu Mas. Jadi untuk mesin printer ini saya masih berkolaborasi bersama teman saya yang sudah buka usaha di toko di kota gitu Mas. Terus bagaimana dari proses bisnis Anda yang dirasa masih kurang optimal Mas? Kurang optimal mungkin cara saya memanfaatkan waktu luang dengan baik sih Mas. Itu hal yang harus saya optimalkan sendiri gitu Mas. Atau mungkin dari promosi dan lain-lain? Promosi mungkin karena promosi saya terbatas hanya di Instagram dan WhatsApp, mungkin masih kurang luas gitu Mas. Apalagi saya tidak memanfaatkan Google Ads atau Instagram Ads gitu Mas. Jadi Facebook Ads, jadi saya benar-benar cuma memanfaatkan postingan dan juga story gitu Mas. Sejauh ini tantangan apa yang paling sulit ditangani terkait manajemen pesanan atau pelayanan pelanggan? Bisa diulangi Mas? Sejauh ini tantangan apa yang paling sulit ditangani terkait manajemen pesanan atau pelayanan pelanggan? Yang sulit ditangani mungkin manajemen pelanggan ya Mas, soalnya kadang itu saya mendahulukan orderan atau klien atau customer yang pesanannya itu urgent gitu Mas. Kayak biasanya saya waktu pengerjaan untuk sabun-sabun yang banyak gitu ya Mas, itu bisa 1 minggu, tapi kadang walaupun udah saya bikin antrian tapi terkadang ada klien yang minta 3 hari harus jadi gitu, dan itu jujur saja berhambat juga dan juga bikin kacau Mas gitu Mas. Jadi bikin kacau, jadi kan kita jadi merasa terburu-buru banget gitu. Terus peluang apa yang Anda lihat di industri sablon atau industri kreatif saat ini? Peluang saat ini yang saya lihat itu benar-benar luas banget Mas. Apalagi sekarang kita bisa belanja online di rumah, ada Shopee Food, ada Shopee, ada Tokopedia gitu Mas. Itu benar-benar menambah jangkauan gitu Mas.
Apakah ada tren baru misalnya fashion lokal, personal branding, event komunitas yang bisa dimanfaatkan Mas? Mungkin kemarin-kemarin itu ada tren yaitu streetwear gitu ya mas, streetwear gitu itu benar-benar kayak ada beberapa sekolah terus kelas-kelasnya itu membuat desain-desain dengan ciri khas streetwear yang kemarin sempat viral gitu mas. Itu benar-benar desain-desain yang saya buat itu benar-benar sangat disukai oleh anak-anak SMP, SMA gitu mas. Jadi itu benar-benar alhamdulillah itu benar-benar sangat membantu, sangat cuan gitu mas istilahnya. Bagaimana Anda melihat potensi pengembangan melalui platform digital atau media sosial? Pandangan saya sih benar-benar itu sangat membantu ya, terutama untuk UMKM seperti saya, sangat mendorong dan juga ya itu sangat membantu untuk memperluas jangkauan pasar gitu mas. Lalu apakah Anda berencana memperluas produk atau layanan dan juga target pasar tertentu Mas? Wah itu juga salah satu keinginan saya ya mas. Saya pengen semua orang di Indonesia tentunya bahkan luar negeri itu tahu brand saya gitu. Menurut Anda ancaman terbesar bagi usaha sablon saat ini apa saja Mas? Ancaman terbesar itu flash sale di Shopee sih mas, itu benar-benar sangat mengguncang ya mas. Iya. Soalnya kadang brand-brand besar itu menurunkan harga itu sampai benar-benar anjlok banget gitu. Jadi itu brand-brand besar kadang ya itulah, kadang jual kaosnya itu sama kayak saya jualan kaos, jadi kayak aduh ini sangat mengganggu dan juga menelan pengusaha-pengusaha kayak saya sih. Oke. Apakah persaingan harga atau kualitas dari kompetitor menjadi tantangan Mas? Ya itu tentu saja karena di semakin tahun itu semakin banyak pengusaha yang mungkin mirip-mirip seperti saya dengan harga yang mungkin lebih murah bagi saya, itu benar-benar mengguncang. Seberapa besar pengaruh perubahan teknologi atau minat konsumen terhadap keberlangsungan usaha Anda? Lumayan besar sih mas, soalnya sekarang kan arus informasi itu benar-benar sangat kencang ya mas. Jadi kayak mungkin kemarin trennya A tapi besok bisa jadi trennya B. Nah itu kita harus siap-siap membanting setir, ganti kan bisa menyesuaikan desain-desain yang ada gitu. Apakah ada risiko terkait keberlanjutan bahan baku, kenaikan biaya atau perubahan permintaan pasar? Resiko penaikan bahan baku ya mas. Mungkin kemarin itu ada kenaikan bahan baku di kain ya mas, terutama di kain katun itu kemarin agak naik lumayan gitu mas. Itu benar-benar bikin sakit kepala mas, karena jadi kita terpaksa menaikkan harga sedikit gitu. Sebelumnya terima kasih Mas Oh ya baik mas. meluangkan waktunya untuk wawancara untuk hari ini. Terima kasih, dan kita mohon maaf kalau mengganggu waktunya.